Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sahabat terkasih, di tengah sulitnya hidup, terkadang kita hanya fokus pada apa yang menjadi masalah kita. Tanpa kita sadari, kita telah terkena tipu daya iblis yang menghalangi kita untuk percaya pada prinsip kebenaran Tuhan. Padahal, kita sudah diberi otoritas dan kuasa untuk menaklukkan itu semua. Jadi, sahabat, apakah kita mau benahi pikiran kita agar terbebas dari pikiran yang berlawanan dengan firman Tuhan? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan ya video pembuka tadi ya, bagaimana peperangan itu ada di pikiran kita. Membuat kita jadi nggak percaya, meragukan Tuhan. Nah, kita diingatkan hal itu ya. Tema kita, peperangan di dalam pikiran kita. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini membuat kita bisa belajar gimana hidup dalam kemenangan dan menang dari pikiran yang negatif. Kita berdoa ya. Bapak kami bersyukur kau mengingatkan kepada kami bahwa peperangan ada di pikiran kami. Biarlah hari ini firman yang kami terima ini menguatkan kami dan melepaskan, membebaskan pikiran kami dari semua negatif yang menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Yang membuka hati kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Mari kita baca ayat selanjutnya, 2 Korintus 10 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Wow. Nah, puji Tuhan kita diingatkan ya, Iya. peperangan di pikiran kita. Semuanya ada di pikiran kita. Terus dari firman Tuhan ini diajarkan menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Amin. Amin. Ya, nah, dalam firman Tuhan ini Paulus sudah menjelaskan bagaimana peperangan yang sesungguhnya itu ada di pikiran kita. Sebab meskipun Paulus hidup di dunia, tetapi dalam menghadapi kenyataan hidup, menghadapi tantangan hidup dan masalah yang ada di dunia ini, Paulus tidak berjuang dengan senjata duniawi. Amin ya. Jadi Paulus sudah mengingatkan kita ya. Betul ya. Tidak berjuang dengan senjata duniawi ya. Amin. Artinya Paulus tidak berjuang dengan memakai cara-cara duniawi. Yang kedagingan, memakai kekuatan sendiri, memakai pikiran-pikiran duniawi. Tetapi dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yaitu mengandalkan kuasa Roh Kudus.
di mana kata kuasa atau power di sini adalah dunamis dalam bahasa Yunani. Wah, luar biasa ya. Kuasa Roh Kudus Kuasa itu Roh Kudus seperti dunamis ya. Itu ya. Seperti Artinya, apa? Kekuatan yang dahsyat kekuatan yang ya. dahsyat. Amin. Nah, akar kata dari dunamis ini adalah dinamit, yang artinya adalah meskipun kecil tapi memiliki kekuatan dan daya ledak yang dahsyat, yang kuat, dan dapat menghancurkan gunung-gunung batu yang besar dan keras sekalipun. Jadi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus ini adalah kuasa, kekuatan, dan kemampuan Allah yang dahsyat dan kuat yang bekerja melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Wow, ini amin ya, luar biasa ya. Luar Jadi biasa. kuasa Roh Kudus ini adalah kuasa untuk meruntuhkan benteng-benteng dalam pikiran kita. Amin. Yaitu Ya. akuroma dalam bahasa Yunaninya, yang artinya kuasa untuk menghancurkan dan merobohkan setiap pertahanan dan benteng-benteng yang ada dalam pikiran manusia yang menolak firman Tuhan. Nah, jadi itu ketidakpercayaan itu kayak benteng. Seperti gitu. benteng yang Jadi harus firman itu dihancurkan. kalau mau masuk jadi dihalangi Iya. seperti itu ya. Nah, ini amin banget ya. Jadi kita sedang diingatkan betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus ini ya. Kemudian kuasa Roh Kudus ini adalah kuasa untuk mematahkan setiap siasat orang dalam pikiran manusia, yaitu logismos dalam bahasa Yunani, yang artinya kuasa untuk mematahkan setiap logika-logika, alasan-alasan, prinsip-prinsip, dan siasat-siasat yang ada dalam pikiran manusia yang menentang firman Tuhan ya. Waduh, Jadi manusia itu luar pakai biasa. logika. Iya, pakai logika. Jadi itu Iya. menghalangi ya. Iya, betul. Dia percaya kepada kebenaran Iya, firman iya. ya. Dan lalu kuasa Roh Kudus ini adalah kuasa untuk merubuhkan setiap kubu dalam pikiran manusia, yaitu hupsoma dalam bahasa Yunani ya, yang artinya kuasa untuk merubuhkan setiap tembok-tembok, Amin. penghalang-penghalang dan sekat-sekat yang ada dalam pikiran manusia yang menghalangi firman Tuhan bekerja. Jadi semua tuh ketidakpercayaan itu menjadi seperti benteng, Iya. seperti sekat menghalangi firman tuh bekerja di Iya. dalam kita ya. Nah, selanjutnya kuasa Roh Kudus ini adalah kuasa untuk menawan segala pikiran dalam pikiran manusia, yaitu gnosis dalam bahasa Yunani. Artinya adalah kuasa untuk menawan dan mematahkan setiap pengetahuan, kepandaian, kesombongan, dan hikmat yang dari manusia dan yang dari dunia yang menentang firman Tuhan. Wow, ini luar biasa ya. Jadi perlu sekali Iya. dirobohkan itu Peperangannya setiap detail banget, Paulus, peperangannya ya. detail dengan bagaimana Satu persatu dihancurkan iya, ya. Amin. bagaimana cara menghancurkannya itu Iya. ya oleh Roh Kudus itu tadi ya. Amin, ya. Nah, dan kuasa Roh Kudus ini juga adalah kuasa untuk menaklukkannya kepada Kristus, Iya. semua yang ada dalam pikiran manusia, yaitu lotizo dalam bahasa Iya. Yunani, yang artinya kuasa supaya semua stronghold, benteng-benteng, Iya. siasat-siasat manusia, kubu-kubu dan segala pikiran yang dari manusia dan dunia itu ditaklukkan dan dihancurkan oleh kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Wah, luar biasa ya. Wow. Ditaklukkan, dihancurkan Dihancurkan. oleh kuasa firman dan Roh Amin. Kudus. Amin. Amin. Nah, ini ada ayat berikutnya akan meneguhkan dari 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Puji Tuhan ya, Ya. firman Tuhan mengatakan bahwa ketaatan kita kepada firman Tuhan dan Roh Kudus akan membuat kita memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat menaklukkan setiap kedurhakaan di dalam pikiran kita Ya. yang bertahun-tahun menjadi stronghold dan penghalang dalam pikiran kita yang dibangun oleh iblis melalui nilai-nilai dan prinsip-prinsip manusia dan dunia. Dan itu berlawanan dengan firman Tuhan. Amin. Jadi luar biasa sekali. Kita diajarkan bagaimana kita menang dari peperangan itu ya. Amin. Melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa peperangan kita dalam menjalani kehidupan kita dan menghadapi masalah kita di dunia ini adalah di dalam pikiran kita.
Oleh karena itu, senjata peperangan kita adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang memiliki kuasa dan otoritas untuk menaklukkan dan menawan setiap pikiran manusia kepada Kristus. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana pilihan, fokus, dan prioritas serta gaya hidup kita akan mempengaruhi cara berpikir kita. Apabila kita memilih untuk hidup menurut kedagingan, yaitu mengikuti dan dikuasai oleh keinginan daging, maka kita akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Semua pikiran yang berasal dari daging adalah pikiran yang dikuasai oleh keinginan duniawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sebaliknya, apabila kita hidup menurut roh, yaitu mengikuti dan dikuasai oleh roh yang adalah Roh Kudus, maka kita akan memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Dan semua pikiran yang berasal dari Roh Kudus adalah pikiran yang dikuasai oleh kerajaan Allah, yaitu pikiran yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Oleh karena itu, kita harus selalu memilih untuk taat mengikuti pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema peperangan di dalam pikiran kita. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya kita akan baca. Silakan sayang. Ini dari Dwi Fani. Iya. Halo Terang Kasih, halo juga Dwi Fani. Ya. Kami berharap Dwi Fani saat ini sedang menyaksikan ya Terang Kasih ini. Demikian isi DM-nya. Saya Fani, sebelum tidur saya sering kali overthinking tentang masa depan saya. Saya takut gagal dan tidak membuat orang tua saya bangga. Pikiran-pikiran tersebut kerap kali mengganggu saya, sekalipun saya sudah berusaha yang terbaik dan maksimal setiap harinya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya Bapak Ibu agar saya tidak terus seperti ini dan tetap berpikir optimis? Wow, ini memang peperangan itu ya di dalam pikirannya, overthinking tadi ya. Fani tadi ya. Iya, jadi kita panggilnya apa tadi? Fani katanya modelnya. Oh, Fani. Kan Dwi Fani. Dwi Fani, kita panggil Fani aja ya. Gitu. Fani, ya Fani, sesuai dengan tema kita hari ini adalah menang. Memang peperangan ada di pikiran kita. Jadi Fani, jangan izinkan pikiranmu dikuasai dengan hal-hal yang negatif tentang masa depan dan takut gagal. Karena semua ini membuat Fani menjadi overthinking. Jadi mari saat ini rubah kebiasaanmu dengan apa? Dengan mulai bersyukur. Amin. Ya. Ini penting banget, mulai bersyukur. Mulai bersyukurnya begini. Oh Tuhan, aku percaya Tuhan itu baik. Amin, dan terus Fani fokus kepada kebaikan Tuhan ya. Tuhan itu baik dan terus fokus dengan kebaikan Tuhan. Jadi pikirkan semua yang baik itu terjadi dalam hidupmu. Amin. Ya. Jadi mulai berpikir daripada kita pikir, aduh nanti ke depan gimana ya. Aduh nanti bagaimana nih kita kerjaan semuanya ya. Lebih baik Fani memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yaitu dalam Filipi
Filipi 4 ayat 8. Nah, ini bagus banget Ini ya. bagus sekali. Ya. Dan pegang ini Fani, Amin, mulai saat ini pegang firman Tuhan ini Ya. dan lakukan, hidupi firman Tuhan ini. Dan sahabat yang baik juga pegang Iya, firman mungkin Tuhan ini ini. juga Ya. ada sahabat yang baik yang overthinking ya, memikirkan ke depan bagaimana, masa Iya. depannya seperti apa. Filipi 4 ayat 8 ini Tuhan berikan kepada kita semua sebagai satu firman dan Pegangan juga. pegangan buat kita Ya. semua untuk kita menghadapi semua yang tantangan di dunia Ya. ini. Dikatakan demikian. Firman Tuhan berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wow, luar biasa ya. Jadi Tuhan ingin kita memikirkan hal-hal yang seperti yang ini. Baik, yang baik, manis. yang manis, yang adil, yang manis, yang sedap didengar ya. Yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu. Jadi kita memikirkan, oh yang terjadi dalam hidupku adalah semuanya ini. Semua yang baik, Yang semua manis. yang manis, semuanya yang benar itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mulai saat ini Fani juga sahabat-sahabat yang baik yang lain. Daripada kita memikirkan overthinking tentang masa depan kita yang sebetulnya kita tidak tahu juga bagaimana. Belum tentu terjadi. Iya, tetapi kalau firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau firman Tuhan mengatakan untuk kita berpikir sedemikian yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 8 dan kita terus lakukan, maka semua itu yang terbaik itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin ya. Kita mau berdoa ya buat Fani dan sahabat yang baik yang lain. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah memberi bicara kepada kami Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan kebenaran-Mu, Tuhan firman-Mu sangat-sangat memberikan kepada kami satu pegangan yang kuat. Dan kami percaya saat ini Fani bahkan sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin saat ini sedang overthinking, memikirkan hari depannya, memikirkan semua hal-hal yang ada di hadapan mereka. Saat ini biarlah ayat-Mu ini, Filipi 4 ayat 8 ini menjadi satu pegangan bagi mereka. Dan mereka menghidupinya setiap hari. Yang dipikirkan oleh kami semua ini adalah semua apa yang benar, apa yang adil, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang kami mau pikirkan. Mari Roh Kudus pimpin kami untuk kami selalu memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada kami. Karena kami tahu bahwa Engkau baik dan kasih setiamu bagi kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, ada yang berikutnya dari Jos Alerta ya. Halo Pak Bu, halo juga Jos. Halo juga. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Amin. Demikian di CDM ya. Saya seringkali merasa bahwa feeling saya benar. Contohnya, kemarin saat saya sedang dalam pikiran yang kacau, saya bekerja dengan pikiran yang tidak jernih dan membuat saya terus gagal fokus. Saya sudah feeling nih bahwa saya akan mendapat output atau komen yang kurang puas dari atasan saya. Walaupun saya sudah berusaha, tapi tidak bisa saya pungkiri kalau pada saat itu pikiran saya tidak fokus. Jadi kadang apa yang akan terjadi seakan-akan bisa saya rasakan dan sudah ketebak oleh pikiran saya. Bagaimana ya Pak Bu? Karena terkadang ini membuat saya tertekan dan jadi tidak fokus. Terima kasih ya. Jos ya, ini kan kita temanya nih peperangan ada di pikiran kita ya. Jadi gini Jos ya, jangan izinkan feeling kamu itu atau perasaan kamu yang mengendalikan pikiran kamu gitu. Jadi akhirnya kita dikendalikan oleh perasaan kita seperti itu. Tetapi biarlah kasih, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang menguasai pikiran kita itu. Jadi ketika kita dikuasai dengan pikiran yang seperti ini, kita sudah memposisikan diri kita dalam kerajaan Allah yang penuh kuasa. Sehingga
kamu dapat bekerja dengan maksimal dan pasti hasilnya akan luar biasa ya. Iya, sebab tadi kan dikatakan waktu pikirannya kacau, Iya. dia mengerjakan segala sesuatu, hasilnya malah Iya, jadi nggak fokus jadinya. jadi nggak fokus, bahkan Iya. jadinya Iya. tidak maksimal ya. Iya. Jadi di pikiran kita Iya. inilah yang akan menentukan Karena hasilnya. pikiran kita akan memposisikan kita di area negatif atau di area yang positif. Amin. Gitu ya. Jadi bangun pikiran dan perasaanmu dalam area yang positif itu. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yuk kita lihat ayatnya ya. Dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Demikian firman-Nya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, untuk Jos dan sahabat yang baik, jangan izinkan pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang di luar dari damai sejahtera, kebenaran, sukacita ini ya. Karena itu akan membuat kita tidak fokus ya. Mari kita berdoa, kita mau datang kepada Tuhan ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa peperangan ada di pikiran kami. Kami berdoa untuk Jos hari ini, semua pikiran yang negatif, perasaan yang negatif dijauhkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus menjamah Jos, juga menjamah sahabat yang baik, supaya hari ini pikirannya dikuasai oleh kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan kami menawan segala pikiran negatif dan menaklukkannya pada Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu, misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh ya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa peperangan di dalam pikiran kita. Yang pertama, peperangan kita dalam menjalani kehidupan kita ini dan dalam menghadapi masalah kita di dunia ini adalah di dalam pikiran kita. Karena iblis masuk dan menguasai pikiran kita melalui nilai-nilai dan prinsip-prinsip manusia dan dunia yang menghalangi kita untuk percaya kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, senjata peperangan kita bukan senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang memiliki kuasa dan otoritas untuk menaklukkan dan menghancurkan semua stronghold, benteng-benteng, kubu-kubu, dan siasat-siasat dalam pikiran manusia yang menolak firman Tuhan. Yang ketiga, ketaatan kita kepada firman Tuhan dan Roh Kudus membuat kita memiliki kuasa dan otoritas untuk menaklukkan kedurhakaan dan pemberontakan dalam pikiran kita yang sudah bertahun-tahun dibangun oleh iblis di dalam pikiran kita melalui mitos-mitos dunia, filsafat-filsafat dunia, tradisi-tradisi dunia, dan lain-lain yang berlawanan dengan firman Tuhan. Sahabat yang baik, apakah kau sedang mengalami peperangan dalam pikiranmu
yang membuat engkau menjadi sulit untuk dapat menerima, untuk mengerti dan mentaati firman Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk menyingkapkan kebenaran-kebenarannya di dalam hatimu dan pikiranmu yang akan membebaskan pikiranmu dari semua pikiran-pikiran yang negatif, yang duniawi, yang tidak benar, dan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Lalu penuhi pikiranmu dengan kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, senjata kami dalam peperangan di pikiran kami bukan dengan senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yaitu kuasa Roh Kudus yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng dalam pikiran kami, dan yang sanggup mematahkan setiap siasat-siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, kepada firman Tuhan, dan kepada Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan